Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Shalom. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa online pada malam hari ini. Kita sungguh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan Yesus untuk kita hingga saat ini. Hari demi hari, kesulitan demi kesulitan, kita boleh melewatinya bersama Tuhan. Dan kita semakin dekat pada Tuhan dan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa untuk kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jangan pernah berhenti berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah lelah untuk menjawab setiap doa-doa kita. Baik, mari kita menaikkan pujian, berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan, seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat pun ku melihat mujizat semakin kau nyatakan, seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba, di saat hari Tuhan tiba. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dari pagi, siang hingga malam hari ini. Saat ini kami mau menenangkan hati dan pikiran kami mau bersekutu di dalam persekutuan doa online. Tuhan, pimpin sertai persekutuan doa kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menghafalkan bersama-sama ayat hafalan kita minggu ini yang diambil dari kitab Matius pasal 26 ayat 41. Demikian firman Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tema berjaga-jaga dan berdoa yang akan disampaikan oleh Pendeta Matius Tukiran. Mempersilakan Tumuse. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Kita berjumpa kembali dalam ibadah doa online pada malam hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk malam hari ini. Atas anugerah-Mu kami kembali bergabung dengan saudara-saudara seiman kami GKI Kanaan dalam ibadah doa malam. Kiranya Tuhan kuduskan dan urapi hamba-Mu, Tuhan juga berkati segenap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita semua masih ingat ayat hafalan kita pada minggu ini ada tertulis di dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-41. Mari kita mengucapkannya bersama-sama firman ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 masih belum ada tanda-tanda selesai. Pemerintah melalui berbagai pendekatan terus mengkampanyekan dan mengingatkan seluruh kita sebagai warga bangsa, supaya kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara yang sederhana, yaitu 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Nah, saudara, bukan hanya 3M saja, kampanye itu juga ditambahkan lagi dengan slogan yang sekarang ini dipopulerkan, yaitu iman, aman, imun, saya tambahkan lagi, amin. Kalau kita orang beriman punya keyakinan demikian. Nah, saudara, dari dua model kampanye atau slogan yang kita sering dengar itu, hari ini kita juga mau belajar pengajaran Tuhan Yesus, yaitu pentingnya kita waspada. Pentingnya kita mengantisipasi segala kemungkinan dalam hidup ini. Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya, yaitu agar kita berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga artinya kita punya sikap antisipatif, kewaspadaan, kesiapsiagaan. Untuk apa? Untuk menghadapi segala kemungkinan, bahkan kemungkinan yang paling buruk sekalipun. Tapi orang yang beriman kepada Tuhan, kita diminta untuk selain berjaga-jaga, juga bertekun di dalam doa. Berjaga-jaga artinya kita punya kewaspadaan yang terus-menerus, punya daya ketahanan iman yang tetap prima, tetap terjaga. Kita juga diminta untuk terus tekun di dalam doa. Bahkan ada pengajar yang mengatakan bahwa doa itu ibarat nafas rohani kita. Selagi kita masih hidup, sebagai tanda bahwa kita masih hidup adalah adanya nafas dalam hidup kita. Artinya kita tidak pernah berhenti bernafas. Kita juga terus tekun berdoa. Berdoa bukan hanya dengan sikap berlutut, bukan hanya dengan sikap lipat tangan, bukan hanya dengan sikap tutup mata. Berdoa juga bukan hanya berisi daftar permohonan atas keinginan dan kemauan kita atau kebutuhan kita. Tapi berdoa juga bisa dalam bentuk
tanpa tutup mata, tanpa berlutut. Bahkan ketika kita sedang berjalan, ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang mengendarai mobil, ketika kita sedang melakukan aktivitas, kita bisa tetap berdoa. Berdoa juga berisi ungkapan syukur. Karena doa adalah merupakan komunikasi kita sebagai umat Allah dengan Allah sebagai Bapa kita. Kita sebagai anak dan Dia adalah Tuhan dan Bapa kita. Kita berelasi dengan Dia melalui pembacaan firman, melalui saat teduh, melalui ibadah, melalui seluruh aktivitas spiritual kita. Di situ menandakan bahwa kita terus tanpa henti, tanpa putus, terus berjaga-jaga sambil tetap berdoa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa Tuhan mengajarkan kita untuk berjaga-jaga dan berdoa? Di dalam ayat yang tadi kita baca itu mengingatkan, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, hidup ini tidak luput dari tantangan dan godaan, bahkan cobaan. Tuhan Yesus juga mengajar kepada kita di dalam doa Bapa kami, jauhkanlah kami daripada yang jahat, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Kenapa? Karena pada hakikatnya manusia rentan terhadap kemungkinan jatuh ke dalam dosa dan godaan dunia ini. Ada kuasa-kuasa si jahat dan kuasa kegelapan yang terus mengupayakan untuk menjauhkan diri kita dari tangan dan genggaman kasih Tuhan. Tapi orang yang memiliki kewaspadaan, memiliki sikap berjaga-jaga dan terus tekun berdoa dengan kesadaran penuh, pada dirinya juga akan mendapat kekuatan dan topangan untuk dia tidak terjatuh ke dalam pencobaan. Saudara, ayat tadi dilatar belakangi dengan situasi Tuhan Yesus bersama dengan 3 orang murid terdekatnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Pada malam terakhir sebelum dia ditangkap dan diserahkan dan kemudian dihakimi, kemudian dia dianiaya, kemudian dia disalibkan. Dia mengajak para muridnya untuk berdoa. Dalam doa itu isi doanya adalah, jadilah kehendak-Mu, ya Bapa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi pada waktu itu sangat mencekam, sangat kritis. Tapi justru Tuhan mengingatkan kepada para murid-muridnya, kepada kita sekalian, untuk menghadapi situasi yang tidak pasti, tidak tahu apa yang akan terjadi. Saudara, kenapa? Selain kita rentan terhadap kemungkinan untuk jatuh ke dalam cobaan, tubuh kita atau daging kita adalah lemah. Kita rentan terhadap kemungkinan untuk gampang jatuh, gampang tergoda, gampang tertidur, sama seperti 3 orang murid yang ada di Taman Getsemani itu. Tapi justru Tuhan mengingatkan pentingnya untuk berjaga dan berdoa itu. Saudara, saya teringat beberapa tahun yang lalu, satu kali ketika saya masih sebagai pendeta aktif di lingkungan GKI, pada satu kali saya mendapat giliran jadwal pelayanan khotbah tukar mimbar se-Sinode wilayah Jabar, dan saya mendapat pelayanan di GKI Cicurug, Sukabumi. Karena jadwal khotbah cuma satu kali, yaitu Minggu pagi jam 7, dan menurut saya perjalanan dari Jakarta sampai Cicurug
paling lama 2 sampai 2,5 jam. Maka pada waktu itu saya putuskan untuk tidak perlu menginap. Jam 4 pagi saya berangkat dari rumah pastori dan sekitar jam 6 sudah tiba di GKI Cicurug itu. Masih ada tenggat waktu sekitar 1 jam. Saudara, seperti biasa perjalanan lancar karena minggu pagi. Karena fokus saya adalah mau menuju ke tempat pelayanan. Sepanjang perjalanan, walaupun malam tidak cukup tidur, tapi saya fokus dan konsentrasi untuk sampai ke tempat tujuan dan melaksanakan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Nah, jam 7 kebaktian, seperti biasa, semua berjalan dengan lancar. Selesai kebaktian, disambut oleh majelis jemaat setempat untuk makan pagi, dan setelah itu saya pamit untuk pulang ke Jakarta. Nah, ketika memasuki jalan tol Jagorawi menuju perjalanan pulang, saya merasa tugas sudah selesai. Sambil bersyukur, sambil merenung apa yang sudah dilakukan, saya buka musik klasik di tengah-tengah sejuknya udara AC di mobil itu. Saya mengendarai mobil di tengah jalan tol yang lengang itu, dan tanpa sadar, tiba-tiba sekitar 1 detik saya terngantuk, tidak sadar. Dan begitu melek, begitu sadar, di depan saya ternyata ada mobil trailer yang jalannya lebih lambat dari mobil yang saya kendarai. Kalau saya lengah barang 1 atau 2 detik, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan begitu saya sadar, saya barunya tahu bahwa maut sudah mengancam jiwa saya. Kalau waktu itu saya tidak sadar atau ngantuk dengan jarak waktu yang lebih lama, mungkin saya sudah tidak ada lagi hari ini. Saudara, langsung saya minggir sejenak. Saya memohon pengampunan dari Tuhan, dan kemudian ambil air, aqua, cuci muka sebentar, dan kemudian berserah dan lebih hati-hati untuk meneruskan perjalanan sampai di rumah. Saudara, ini satu pembelajaran yang masih saya ingat sampai hari ini. Dan puji Tuhan, Tuhan menyadarkan di tengah kelemahan, di tengah rasa kantuk, di tengah suasana nyaman udara AC mobil, di tengah suasana alunan musik klasik, seringkali kita bisa terlena, bisa terlupa. Nah, saudara, minggu ini khotbah kita juga mengingatkan kepada kita pentingnya kita punya kewaspadaan, punya antisipasi. Sama seperti perempuan-perempuan yang bijaksana, yang menyediakan pelita untuk menyambut datangnya mempelai. Tapi sekaligus dia juga menyediakan minyak di buli-bulinya. Supaya apa? Supaya dia bisa menyambut datangnya mempelai pada malam hari itu. Dan ujungnya apa? Ujungnya adalah happy ending, sukacita di tengah-tengah ketidakpastian. Namun karena dia punya jiwa antisipatif yang tinggi, punya kewaspadaan, punya kesiapsediaan,
punya ketekunan, punya ketaatan. Akhirnya dia bisa menikmati sukacita di dalam perjamuan perkawinan itu. Tuhan menolong kita sekalian untuk terus memiliki jiwa dan hati untuk terus berelasi dengan Tuhan. Di tengah-tengah ketidakpastian pandemik COVID-19, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan sampai kapan situasi ini akan berakhir. Tapi orang yang beriman dengan tekun pasti akan membuahkan hasil yang happy ending. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. 谢谢tuh Musa atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum menaikkan pokok syafaat, kita menaikkan satu pujian. Kita mau datang kepada Tuhan dan berkata, indahnya saat berdoa. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosaku, bawalah ku kepadanya, ku curahkan isi kalbu. Di waktu susah dan resah, ku rasanya aman dan segar. Ku lepas dari cobaan hanya di saat berdoa. Indahnya saat berdoa, yang ku mohon didengarnya. Betapa sungguh imanku, ku berharap kepadanya, yang memanggilku datanglah, percaya pada firman-Nya. Beban dosa ku tanggalkan, menunggu saat berdoa, yang memanggilku datanglah, percaya pada firman-Nya. Beban dosa ku tanggalkan, menunggu saat berdoa. Mari kita masuk dalam pokok doa syafaat. Untuk yang pertama, kita berdoa untuk pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia.
Mohon Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan untuk pemerintah menghadapi krisis perekonomian, stabilitas politik, dan keamanan negara. Kita juga berdoa untuk masyarakat Indonesia secara luas agar setiap orang menjaga kesehatannya dan menyadari serta mematuhi protokol kesehatan dalam masa-masa pandemi COVID-19. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk pada malam hari ini kami boleh menaikkan pokok syafaat kami ini. Tuhan, kami mau menyerahkan negara Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, pimpin pemerintahan Indonesia ini. Tuhan, berikan hikmat bijaksana untuk para pemimpin, baik presiden, wakil presiden, dan seluruh jajarannya, agar dapat diberikan kemampuan dalam menghadapi, menangani krisis perekonomian yang saat ini terdampak dari COVID-19. Tuhan juga memberikan stabilitas politik dan keamanan di negara kami ya Bapa. Tuhan, kami juga mau menyerahkan masyarakat Indonesia baik di kota-kota maupun di daerah-daerah. Tuhan, tolong setiap masyarakat Indonesia ini boleh sadar menjaga kesehatan, boleh sadar dan mau mematuhi protokol kesehatan di dalam masa-masa pandemi ini. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan, kami memohon belas kasih-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk kerohanian jemaat dan simpatisan agar lebih kuat menjalani masa-masa sulit ini dan boleh tetap teguh, setia, dan berfokus kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga akan menyerahkan jemaat dan simpatisan GKI Kanaan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan menjaga kerohanian mereka. Bukan saja jasmani yang mereka perhatikan, tetapi kerohanian mereka juga mereka harus memperhatikan, mendekatkan diri hari demi hari kepada-Mu ya Bapa. Tuhan juga memberikan mereka iman yang teguh dan taat dan tetap setia dan berfokus kepada-Mu saja ya Bapa. Apapun yang mereka hadapi, apapun yang mereka rasakan saat-saat yang sulit ini, biarlah mereka boleh merasakan hari demi hari bahwa Tuhan menggenggam mereka. Tuhan pelihara kerohanian mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Yang ketiga, kita berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, lemah tubuh, ataupun yang para lansia. Kita mohon belas kasihan Tuhan untuk memberikan kesembuhan, memberikan penghiburan, sukacita, dan damai sejahtera. Apabila kita mengetahui namanya, mari kita sebutkan satu persatu nama mereka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami saat ini membawakan saudara-saudari kami yang sedang lemah tubuh, sedang sakit, baik yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan tetap menjaga, Tuhan lawat, Tuhan jamah mereka satu persatu. Tuhan berikan kesembuhan sesuai waktu-Mu. Tuhan berkati obat-obatan yang mereka minum. Tuhan berkati juga infusan, dan Tuhan berkati setiap keluarga mereka yang menjaga para saudara-saudari kami yang sedang sakit. Tuhan tetap memberikan
penghiburan, sukacita, damai sejahtera Allah boleh mereka rasakan di saat-saat mereka kesusahan dengan sakit penyakit mereka. Bapa, saat ini kami akan menyerahkan beberapa saudara-saudari kami yang sakit, yang sudah cukup lama. Tuhan, tolong mereka ya Bapa satu persatu. Kami akan menyerahkan Andi Sanjaya ke dalam tangan Tuhan, Ape Abun, Pak Paulus Makali, Pak Yahya, Papa Mama, Ibu Ona, Papa Mama, Pak Sulaiman, Mama, Pak Irfan dan Ibu Silviani, Mama Cuantau Ivan, Papa Jonathan, Papa Ibu Iling, dan Pak Sofran, dan masih banyak saudara-saudari kami yang kami tidak dapat menyebutkan mereka satu persatu. Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudari kami yang sakit ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka boleh merasakan kasih Tuhan yang setiap hari yang Tuhan berikan, boleh merasakan damai sejahtera, dan Tuhan mampukan mereka boleh melewati hari demi hari dan tidak berfokus kepada penyakitnya. Tuhan mampukan saudara-saudari kami yang kelemahan tubuh ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka boleh berfokus dan mengarahkan hati mereka setiap hari kepadamu saja. Kami juga akan menyerahkan opa oma yang sudah lanjut usia. Tuhan juga pelihara, Tuhan sertai, Tuhan jagai. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Ini hanya kami mau berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pokok doa yang keempat, kita berdoa untuk pelayanan majelis jemaat, yaitu penatua, diaken, hamba Tuhan, pengurus komisi-komisi ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan penatua, diaken, dan hamba Tuhan, serta para pengurus komisi-komisi, baik di komisi anak, remaja pemuda atau youth, komisi dewasa muda, komisi wanita, komisi usia indah. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan mereka kemampuan boleh melayani, menjalankan program-program yang sudah dicanangkan. Tuhan, berikan hikmat bijaksana ya Bapa, dan memberikan kami boleh kesehatian untuk menjalankan program ini dengan baik. Tuhan juga mampukan setiap kami boleh bekerja sama antara satu dengan yang lain. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pokok doa yang kelima, kita berdoa untuk jemaat dan simpatisan agar dapat mempersiapkan diri mengikuti ibadah online tanggal minggu ini, tanggal 15 November. Dan kita juga berdoa untuk ibadah live streaming di gereja. Dan mohon Tuhan pimpin dalam ibadah live streaming itu, dan biarlah petugas penata layan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan jemaat maupun simpatisan GKI Kanaan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, agar mereka boleh mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya mengikuti ibadah minggu tanggal 15 November ini. Biarlah setiap orang yang mengikuti ibadah online di rumah masing-masing boleh mendapat berkat rohani dan
melalui firman mereka boleh mendapat perjumpaan, boleh berjumpa dengan Tuhan. Tuhan juga memberikan jaringan internet yang baik. Tuhan, kami juga mau menyerahkan ibadah live streaming di gereja. Tuhan tolong, Tuhan pimpin agar ibadah tersebut boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan juga berkati petugas penata layan, baik pengkhotbah, liturgos, prokantor, pemusik, perekaman, dan sound system multimedia. Tuhan berkati pelayanan mereka. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin. Yang keenam, kita mau berdoa untuk pasangan keluarga yang sangat merindukan buah hatinya. Mohon Tuhan memberikan kesabaran di dalam penantian dengan tetap menaruh harapan kepada Tuhan saja. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk jemaat kami, pasangan keluarga jemaat kami yang sangat merindukan buah hatinya, yang mungkin sudah sekian tahun mereka berumah tangga, tetapi mereka menginginkan buah hatinya. Tuhan, berikan mereka kesabaran di dalam penantian, agar mereka tetap setia menanti waktunya Tuhan untuk mereka, dan boleh bersandar mengandalkan Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga akan menyerahkan pasangan Martin dan Esther Halim. Kami juga mau menyerahkan Teddy dan Dewi. Kami juga akan menyerahkan Udi dan Iren, dan mungkin masih banyak beberapa pasang lagi yang menginginkan buah hatinya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong dan memberikan sesuai waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin. Terakhir, kita mau berdoa untuk pergumulan pribadi kita masing-masing. Kita memohon Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah doa-doa kami. Kiranya Tuhan Yesus mendengar dan menjawab setiap doa yang kami naikkan sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Dan Tuhan, mampukan setiap kami senantiasa tetap mempercayai-Mu, berserah, bersandar kepadamu, dan menaruh harapan kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur dan memohon. Amin. Mari kita menutup persekutuan doa dengan sebuah lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima
Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Demikianlah persekutuan doa kita sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Salam selalu sehat dan tetap semangat dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu.